Bab 282. Memenuhi penyesalan di masa muda. Melihat ekspresi terkejut Klutang, Qin Tiasu tersenyum dan berkata, "Aku bercanda, dia begitu tidak serius, aku tidak mungkin menyukainya, yang aku suka adalah pria yang hebat." Klutang menghela napas lega. Dia benar-benar mengira bahwa Qin Tiasu menyukai Kingston Jiang. "Qin Tia, kamu mengejutkanku, kamu boleh makan sembarangan, tetapi tidak boleh bicara sembarangan. Jika kamu mengatakannya di depannya, dia akan berpura-pura dan mulai sombong lagi." "Ya, aku paham." Qin Tiasu tersenyum. Mereka dengan cepat sudah selesai makan. Setelah makan, di luar restoran, Qin Tiasu menarik tangan Klutang dan berkata, "Klu, kamu kembali dulu, aku akan pergi ke perusahaan bersama Kingston Jiang." Kingston Jiang bingung, siapa yang bilang dia mau pergi ke perusahaan? "Qin Tiasu, wakil direktur Su, jabatanku berbeda denganmu, kamu adalah wakil direktur perusahaan, aku hanya seorang akaun eksekutif, aku tidak perlu lapor ke perusahaan setiap hari, pekerjaanku adalah menjalankan bisnis di luar." "Aku tahu." Qin Tiasu membelai rambut panjangnya dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun kamu tidak perlu pergi ke perusahaan setiap hari, tetapi hari ini departemen bisnis akan mengadakan rapat, lagi pula kamu memang harus pergi bersama saja." "Rapat? Kenapa aku tidak mendapat pemberitahuan?" Kingston Jiang kesal, apa yang sedang dilakukan Qin Tiasu? Melihat Kingston Jiang tidak ingin pergi, Klutang tidak bisa tidak memarahi. "Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan? Kamu harus bekerja dengan baik, mana ada yang seperti kamu, perusahaan memberimu gaji pokok 5.000 yuan per bulan, kamu harus pantas untuk mendapatkan gaji pokok 5.000 yuan. Sambil mengatakan, dia melihat ke Qin Tiasu dan tampak memohon, "Qin Tia, kamu adalah wakil direktur New Generation, dan Kingston Jiang bekerja di New Generation, tolong membantunya dalam pekerjaan dan membuatnya lebih serius." "Baiklah," kata Qin Tiasu dengan tersenyum. Kemudian dia memandang Kingston Jiang sambil tersenyum, "Ayo pergi." "Sayang, aku apanya aku, cepat pergi." "Baiklah." Kingston Jiang tampak tak berdaya. Qin Tiasu menunjuk ke arah yang tidak jauh dan berkata, "Mobilku ada di sana, ayo pergi." Kingston Jiang mengangguk dengan tak berdaya. Qin Tiasu berpamitan dengan Klutang dengan tersenyum, "Klu, aku ada urusan di perusahaan, jadi aku tidak mengantarmu." Kingston Jiang bergumam, "Bukankah sebelum makan kamu bilang kamu izin cuti?" Tetapi melihat tatapan Klutang, dia segera menutup mulutnya. Klutang berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku bisa pulang sendiri dengan taksi, cepat pergi, pekerjaan lebih penting." "Bye-bye." Qin Tiasu melambaikan tangan pada Klutang. Sementara Kingston Jiang mengikuti Qin Tiasu dan masuk ke mobil Qin Tiasu. Qin Tiasu pernah menjadi anggota keluarga Su dan anggota keluarga besar, meskipun keluarganya diusir dari keluarga besar, tetapi ketika dia berada di luar negeri, dia adalah wakil direktur dengan gaji tahunan puluhan juta yuan, mobilnya juga mobil mewah. Setelah masuk ke mobil, Kingston Jiang mencium aroma menawan di dalam mobil, yang sama dengan aroma parfum di tubuh Qin Tiasu. Dia tidak tidur semalaman tadi malam. Duduk di kursi penumpang, dia menguap. Dia merasa ngantuk. Dia tidak bisa tidak mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap rokok memenuhi mobil. Qin Tiasu mengerutkan dahi dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu merokok di mobilku?" Kingston Jiang berkata dengan santai, "Gadis kecil, aku pikir kamu belum memahami dengan jelas hubungan kita. Aku yang merupakan bosmu, kedepannya lebih hati-hati ketika berbicara, percaya atau tidak aku bisa memecatmu kapan saja." Cih. Qin Tiasu tampak kesal. Jika Kingston Jiang benar-benar hanya bosnya, dia pasti akan menghormatinya. Tetapi Kingston Jiang bukan hanya bosnya, tetapi memiliki identitas lain, yaitu cinta pertamanya. "Kingston Jiang, sekarang kamu seharusnya memberiku penjelasan kan?" Dia melihat ke Kingston Jiang. Kingston Jiang gugup, tetapi berpura-pura acuh tak acuh. Penjelasan apa? Apakah kamu pernah melihat bos menjelaskan sesuatu kepada karyawannya?"
Kingston Jiang, jangan berpura-pura bodoh, ada apa dengan semua ini? Apanya yang ada apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, bukankah mau pergi ke perusahaan? Cepat, aku ngantuk, aku mau tidur di kantor perusahaan. Qintia Su bertanya, kenapa kamu mendekati Klu Tang? Ya sudah jika dinikahi keluarga Tang, tetapi kamu juga menggunakan identitas lain untuk membantunya secara diam-diam, membantunya tanpa memberitahunya. Selain itu apa yang terjadi di Gunung Tianshan? Jelas-jelas kamu masih hidup dengan baik, kenapa ada berita kematian tentangmu? Seluruh negeri berduka, kamu tidak tahu, ketika mengetahui bahwa kamu meninggal, aku sedih untuk sementara waktu. Kamu jelas-jelas masih hidup, kenapa tidak kembali untuk menemuiku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku telah menunggumu selama 10 tahun? Setelah kamu muncul, mengetahui keberadaanku dan mengetahui bahwa aku sedang mencarimu, kenapa kamu tidak muncul? Qintia Su bertanya kata demi kata. Dia mengajukan serangkaian pertanyaan, Kingston Jiang mendengarkan dengan kesal. Ini adalah urusanku, kenapa aku harus memberitahumu? Aku hanya pernah berpacaran denganmu 10 tahun yang lalu, tolong, itu hanya cinta di masa sekolah, kita hanya cinta monyet saat itu, aku juga hanya pernah menggandeng tanganmu, bahkan tidak pernah berciuman, di zaman sekarang, itu bahkan tidak bisa dibilang pacaran. Kingston Jiang berkata dengan santai. Namun Qintia Su dengan wajah cantiknya mencondongkan tubuhnya. Wajahnya hampir menyentuh wajah Kingston Jiang. Kingston Jiang dapat merasakan napasnya yang panas mengenai wajahnya. Ini merangsang sarafnya. Dia berkata sambil tersenyum, Kingston Jiang, apakah kamu sedang mengisyaratkan sesuatu padaku? Aku benar-benar tidak perlu pergi ke perusahaan hari ini. Bagaimana jika kita pergi ke hotel di dekat sini, melakukan sesuatu untuk menebus penyesalan di masa muda? Kingston Jiang takut. Dia takut pada wanita menawan yang menggodanya. Dia sangat cantik dan memiliki tubuh yang seksi dan menawan yang tidak dimiliki Klu Tang. Kingston Jiang buru-buru menjelaskan, bukan itu maksudku. Aku hanya mengatakan padamu untuk melupakan tentang 10 tahun lalu, kamu juga sudah tidak muda, kamu harus memikirkan masa depanmu. Bagaimana jika begini saja, aku perkenalkan pacar kepadamu, pejabat, orang kaya, atau tentara, selama kamu mengatakannya, aku akan mencarinya untukmu. Tidak tertarik. Qintia Su duduk tegak, menyalakan mobil dan melaju pergi. Kingston Jiang, aku hanya bercanda. Aku tahu kamu sudah menikah sekarang, istrimu adalah sahabatku, sebodoh apapun aku juga tidak akan sebodoh itu sampai rebutan suami dengan Klu Tang. Mendengar ini, Kingston Jiang akhirnya menghela napas lega. Oh iya. Qintia Su bertanya lagi, hal yang lain aku tidak akan memaksamu mengatakan jika kamu tidak ingin mengatakan, tetapi kamu harus memberitahuku kenapa kamu merahasiakan dari Klu. Kalian juga sudah menikah begitu lama, tetapi dia sama sekali tidak mengetahui identitasmu, lebih tidak tahu bahwa orang yang diam-diam membantunya adalah kamu. Ini. Kingston Jiang sedikit ragu. Segera, dia berkata, dia menyelamatkanku 10 tahun yang lalu, demi menyelamatkanku, dia terbakar, dan 10 tahun yang lalu, aku meninggalkannya demi bertahan hidup, membuatnya menderita dan kesulitan selama 10 tahun. Aku pergi ke belantara selatan. 10 tahun di tentara, aku naik dari seorang tentara kecil ke komandan langkah demi langkah. Aku kembali kali ini terutama untuk membalas budi. Tetapi, di posisiku, setiap gerakanku diawasi oleh banyak orang, aku tidak ingin membawa masalah bagi Klu karena identitasku. Oleh karena itu, sebelum kembali, aku mengajukan pengunduran diri, karena aku ingin menjaganya seumur hidup di sisinya sebagai orang biasa. Awalnya aku berencana memberitahunya setelah mengundurkan diri. Tetapi, serangkaian hal terjadi setelah aku mengundurkan diri, hal-hal ini di luar jangkauan kemampuanku. Sejujurnya sekarang aku sendiri sulit untuk melindungi diri, aku tidak ingin melibatkan Klu. Qintia Su mendengarkan dengan seksama. Mendengar ini, dia tidak bisa tidak iri dan berkata, aku benar-benar iri pada Klu Tang, jika bisa menukar identitas. Aku lebih memilih menjadi Klu Tang. Bersambung.